Selamat sore semuanya. Jadi di sini gue pengen update market 24 jam terakhir gimana. Lalu kan kemarin sempat dump kan. Market bener-bener dump, crash, semuanya crash. Bitcoin turun sekitar berapa persen? Sekitar 5 persenan. Lalu 10% malah. Bitcoin turun 10%. Lalu altcoinnya juga malah tambah turun kan. Jadi kita di sini pengen update gimana nih pergerakan arah market dan juga gimana nih kita frameworknya untuk kita melihat pergerakan ke depan. Yang pertama gue update Bitcoin dari weekly-nya. Kalau misalnya kalian lihat di area ini sekarang itu kita membuat yang namanya ada potential double bottom. Sorry, ada potential double top yang dimana ini top satu. Yang kedua ini adalah top 2 di time frame weekly-nya. Jadi area ini bisa aja dia akan turun ke bawah mengikuti topnya ini jika dia break area 78042, 78.000 area sini gitu. 78.000 sekitar 78.200, yang dimana area ini area krusial karena ini adalah area neckline-nya ya di sini. Dan misalnya ketika dia break, sampai mana breaknya mungkin kita bisa ukur dari area yang ini, yang top yang ini kita ukur sampai ke sini ya. Dan kita ketemunya di area 560092 ya. Kalau misalnya kita ukur dari top yang ini, apa sampai mana pergerakan marketnya? Kita lihat, dan ya sampai area sini ya. Jadi ada potensi di area ini yang gua tandain ini area demandnya. Di area 54.000 sampai 51.000 itu dia worst case untuk dia bear market ya. Itu untuk di cycle ini. Double top. Tapi kalau misalnya kita lihat perspektif lain, gitu, di area ini sebenarnya kita sedang berada di area supportnya yang dimana di area 78.600. Jika area ini berhasil di break, maka ada potensi ke area 71.000 sampai 68.000, yang dimana area itu adalah area demand sebelumnya di tahun 2024 ya. Jika penentuan weekly besok nih hari Senin kita close-nya di atas ini 78.600, ada potensi kita bakal pullback ke area 86.000, yang dimana area 86.000 ini sampai area 94.000 itu adalah area supply yang baru aja dibentuk di area weekly-nya. Lalu jadi untuk sekarang kita lebih baik di wait and see untuk weekly-nya bagaimana closing-nya dan juga apa aja sih yang bisa diambil gitu. Yang pertama mungkin kalau dari weekly-nya ini kita lihat ada potensi double top. Yang kedua dia berada di area support zone-nya di area 78.600. Jika dia break area 78.600 di time frame weekly-nya closing di bawah 78.600, maka ada potensi dia turun sampai ke area 71.600 sampai 68.400, yang dimana itu akan menjadi penurunan sekitar 10% lagi. Lanjut mungkin di daily-nya ya. Di daily-nya ini kemarin sempat membuat namanya polarizing wedge dan di break, lalu sekarang berada di area demand-nya. Yang dimana area demand itu berada di area 78.800 sampai 75.300 gitu. Di area ini sampai di area ini. Sorry, 76.700 sampai 75.300. Dan dia rejecting dari area ini, ada potensi dia visit area 87.000 lagi untuk recovery. Jadi mungkin plannya seperti ini ya. Lalu turun ke bawah lagi. Jadi sebelum dia break area 89.000 ini menurut gua bakal tetap bearish ya arahnya gitu. Untuk di time frame daily-nya. Lalu lanjut di time frame 4 jamnya bagaimana? Di time frame 4 jamnya sebenarnya udah jelas banget ya, karena weekly-nya bearish dan daily-nya juga bearish, maka 4 hour-nya juga pasti bearish. Tentu ada potensi dia melakukan penurunan sampai ke area 82.400 sampai 84.500, yang dimana invalidasi area saat ini sebenarnya kita bisa bilang di area ini ya 90.000 gitu, 11-12 sama si
dailynya kalau kita bisa lihat. Nah iya sama malah sama kayak dailynya. Jadi ada potensi dia akan visit dulu 82.000, testing area 82.000 sampai 84.000 untuk dia melanjutkan penurunan. Untuk saat ini karena tadi malam habis dam, jadi nggak ada ini ya katalis-katalis yang bisa diambil lagi karena sekarang harganya di area ini ya, di area tengah ya. Maksud saya di area tengah tuh gimana? Jadi nggak ada point of interest yang bisa diambil dari area ini. Gitu. Lalu update mungkin di ini ya katalis-katalis apa aja yang bisa diambil. Mungkin dari ini dulu ya. Nih, jadi ini dari data dari Crypto Rover dia bilang kalau misalnya semenjak tadi malam crash itu tuh yang terlikuidasi antara posisi long dan short itu tidak stabil ya atau tidak berimbang yang dimana di sini 99% itu didominasi oleh ini ya posisi long wipe out gitu. Jadi ini terbesar, salah satu yang terbesar juga dan juga kenapa damnya mungkin ada beberapa ini ya sama-sama dumping, exchange sama-sama dumping barang. Yang di sini yang bisa gua kasih tahu ke kalian tuh tweet dari uh, belum gua save sih. Intinya kemarin malam tuh dam karena yang pertama tuh exchange rame-rame itu pada jual barang dan itu akan mengakibatkan ini ya liquidity-nya ketarik sangat besar sekali. Lalu nah ini yang gue bilang tadi sama ya. Ini single day liquidation selama 90 hari. Hari ini adalah tertinggi semenjak 10 Oktober. 10 Oktober itu yang Trump tarif dan sekarang tertinggi untuk single day liquidation-nya ya. Untuk sekarang sih nggak ada yang gimana-gimana untuk beritanya, masih nunggu katalis-katalis update baru lagi. Lalu mungkin update beberapa altcoin yang kemarin diupdate ya. Contohnya seperti WLFI short di area ini, lalu resultnya itu TP2 ya, full TP. Lalu ada Solana juga kita short dan ini harusnya full TP ya. Tapi gambarnya belum gua update. Lalu ada Sui full TP juga, shorting. Lalu ada Tau, Bitensor, koin agak lama ini juga. Ini dia TP3 ya, TP3 hit. Lalu PP, meme coin. Karena gue tahu arahnya bakal ini dam, maka yang paling kena pasti di area meme coin ya. Jadi meme coin tuh jika Bitcoin dam dia paling parah, kalau Bitcoin pump possibility dia gainnya makin ini ya. Paling ini juga paling kenceng rata-rata. Kita lihat di sini shorting dari area 0,4632 terus take profit di area 0,3855 gitu. Jadi itu untuk sekarang semua plan berjalan baik dan belum ada update apalagi ini hari ini kan hari Sunday yang dimana trading volumenya kalau misalnya kita bisa lihat di coin market cap pasti ini di antara area 88 jutaan sekian lah prediksi. Kita lihat oh 20 juta ini ya habis dam tapi lumayan ini kok duitnya lumayan banyak nih yang ditradingkan hari ini ya. Jadi itu target BTC masih kita following trend bearish. Lalu semua update udah. Jadi itu aja. Thank you semuanya.